Adil katalino bacurmin ka surga basengat kaju bata. Arus. Bertemu lagi dengan saya Dayang Bubut. Ya di sini ya berdasarkan ya kepentingan pada malam hari ini di mana saya sudah menyelesaikan beberapa laporan untuk hari ini terkait saya dan apa yang terjadi di lingkungan saya. Ya karena ini saya sebut tertangkapnya seorang warga yang ada di Pentikalan, Kecamatan Tumbang Titi, yang mantan ipar saya, yang bernama Hussein atau Sandy. Jadi saya adalah warga yang ada di lingkungan setempat, ya tidak memiliki hubungannya spesifik untuk kasus mereka. Jadi di mana peranan saya sebagai seorang Dayang Bubut? Dia adalah seorang mantan ipar saya, suami dari almarhum Utin Parlina. Jadi apa kaitannya dengan saya ketika sebelum penangkapan? Jadi di telinga saya menerima laporan akan terjadi penangkapan atas nama yang saya sebutkan. Jadi dalam laporan tersebut saya katakan di malam tersebut saya masih memiliki acara, saya menyanyi kata saya di tempat adik saya. Jadi jangan lakukan untuk beberapa waktu penangkapan. Saya masih karaokean kata saya tidak ingin diganggu dengan kesenangan saya. Ya baru kemudian berikutnya saya masih menerima laporan lagi. Ya bagaimana bisa terjadi hal demikian? Saya katakan itu cuma mantan ipar kata saya. Tidak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak dihidupi dia. Dia menghidupi perempuan di rumahnya yang menjadi pasangan. Lalu apa hubungannya dengan saya kata saya? Jadi sedikit informasi yang saya terima. Apa ini terkait dengan Matraman? Karena dia Betawi. Ya ketika masuk ke dalam keluarga kami periksa arti. Pancungannya RI kata saya. Tapi masih diterima. Karena menikah dengan kakak saya di kala itu. Hubungannya di situ. Setelah beliau meninggal, ya masih berdiam di ranah mereka yang pernah hidup berumah tangga. Tapi ada perempuan di dalamnya kata saya. Suami seperti pasangan yang sudah serumah melakukan aktivitas. Tapi perempuannya enggak ketangkap. Seharusnya ditangkap, dua-duanya ditangkap. Karena aktivitasnya memang seperti itu, bukan hanya sekedar pemakai. Jadi tidak hubungannya dengan saya. Saya hanya ditanyai ketika mendapat laporan. Ya saya katakan saya Dayang Bubut. Ya akan terjadi penangkapan di wilayah Anda. Saya katakan untuk malam ini jangan. Berikan mereka kesempatan untuk berpikir. Dan kalian dengan operasi tersebut, ya mungkin pangkat polnya di atas orang yang melakukan operasi tersebut. Katanya saya tidak masalah. Tapi untuk malam kemarin pas kebetulan saya karaokean kata saya. Jadi jangan ganggu saya. Jangan lakukan penangkapan di malam ini. Saya masih karaokean semalam. Kemudian keluar beli rokok. Jadi yang saya herankan, ya ada perempuan. Kenapa untuk menangkap orang seperti itu masih membutuhkan jasa perempuan? Di sini kata saya kasusnya pancungan. Bakyat membakyat. Maka yang untuk akses jual beli saja masih diperhitungkan. Karena tetap akan menyeret nama saya. Saya bukan orang yang dihidupinya. Saya bekerja sebagai pelayan toko. Yang dihidupinya sudah terbukti. Ada perempuan di dalam rumahnya. Namanya Ijah. Sebelum kejadian juga. Saya berhubungan dengan orang Batu Bulan. Jadi dikaji juga oleh saudara saya. Bahwa status orang yang berhubungan dengan saya, seorang satpam dari Batu Bulan, itu bersaudara angkat dengan Sandy walaupun dia bersuku Dayak, bukan kami. Jadi saya tanyakan, saudara angkatnya siapa? Sandy atau
almarhum Utin Perlina atau saya. Jadi saya katakan, kalau itu mantan ipar, tapi ada perempuan. Kalau main arti, pancungannya, apa ingin berlaki babini di wilayah ini? Jujur, saya janda. Kalau mau berlaki babini, datang dengan arti yang baik. Saya didatangi seorang laki-laki, orang Batu Bulan. Paham, kalau saya di posisi macan, saya takut dengan siapapun yang datang ketika dia dalam ketelanjangan juga. Sama seperti saya. Tapi saya sudah berkulit macan, kata saya. Macan yang ingin berlaki babini. Untuk apa saya malu dan menutupi hal ini? Tapi ketika di balik layar, apakah orang-orang bisa sama dengan saya? Sandy Betawi, saya juga punya Betawi, tapi bukan dia. Dalam perkumpulan yang besar, aktivitasnya sehat dan wajar. Kami berjuang untuk memperjuangkan hidup, menjadi pedagang asongan, menjadi tukang semir, menjadi penjual nasi uduk. Bebas dari narkotika. Saya tidak munafik. Saya katakan, saya anti narkotika. Tidak punya hasrat dan keinginan untuk memakai narkotika dalam bentuk apapun. Hanya rokok, hanya udut. Paham? Hanya rokok, hanya udut. Apa kasus ini akan memukul saya? Kalau memukulnya benda tumpul, pentungan milik satpam, membelaki babini. Apa yang dikatakan nyawa sepuntung? Puntung hidup atau puntung mati? Atau padam puntung? Saya bisa main meriam padam pelita dengan nyawa sepuntung. Kalau sepuntungnya menyala, kalau sudah padam puntung, berarti kan paham maksudnya apa. Jadi di sini saya tanyakan, jadi keluarga besar saya yang berpendampingan, yang bisa memberikan kejelasan untuk status hukum saya. Saya orang, bukan berarti berperkara harus memperkarakan orang serta-merta menghukum. Tidak juga, tapi penjelasan jauh lebih baik terkait banyak kasus. Karena ini ranah dan wilayah. Kalau mantan abang ipar saya itu beda. Di dalam rumahnya ada perempuan tertangkap dengan kasus narkoba. Tapi yang saya herankan kenapa perempuannya tidak ditangkap. Itu saja, saya keberatan. Kalau saya mau mempermasalahkan, saya bukan aparat hukum, aktivis lingkungan, atau aktivis sosial, ataupun petugas untuk memberikan banyak informasi terkait dengan hubungan sosiologi. Jadi paham, yang dipeliharanya perempuan itu. Jangan 1 rupiah sepeser pun. Saya bukan orang yang wajib, bukan istrinya. Tapi yang saya komplainkan arti mereka. Berpasangan, ingin mengarti orang. Kalau bininya sudah mati atau sudah almarhum, mati kakak, ambil adik. Kalau adiknya mati, tidak untuk diarti. Dia tidak kembar seperti saya, walaupun satu ibu satu bapak. Tapi kalau beliau, Sandy punya pasangan, bisa mengarti saya. Ya kalau hukum adat Dayaknya, duduk perkaranya, saya adik bisa diarti dengan pasangan tersebut. Apa bisa mengganti arti saya? Kata saya tidak pemakai narkoba atau pemakai sabu. Ya kalau dia punya saudara angkat, otomatis saya orang yang selalu beradat. Keluarga besar saya selalu beradat untuk melindungi saya. Melindungi pemikiran saya, pemahaman saya, kesehatan saya. Kalau datang laki-laki yang mampu masuk ke dalam hidup saya, karena dia datangnya telanjang. Macan paling takut untuk menolak orang yang datang dengan ketelanjangan. Jadi pahami, untuk saudara Hermawan Ege. Jadi apa hubungannya dengan istri Sandy? Saya pun masih dalam kasus ini, mendalami kasus ini. Apa Mbak Yet membaik pancung-memancung ketika yang datangnya sudah Dayak. Ipar saya bukan Dayak, dia Betawi Matraman, menikah dengan kakak saya. Terpaksa ini dijelaskan lagi untuk memperjelas keluarga besar saya yang ada di Pasmer, di Mangkok Merah,
di Batangat. Jadi banyak perkumpulan yang melibatkan saya dalam keanggotaan yang tidak serta-merta harus mencitrakan formalitas aktivitas, karena saya adalah spesimen kompleks yang terus diawasi, yang terus dipantaui untuk menghidupi saya, mengayomi saya, bukan menyerang saya terus-menerus. Jadi ketika dia memiliki pasangan, tetap akan membentur saya. Orang akan menarik, apa dia bisa kembar, punya kakak, punya adik, punya abang, punya adik. Otomatis saudara angkatnya terangkat karena kebetulan daya. Tapi tidak menginginkan saya, tidak mengambil, tidak masalah. Tapi ketegasan hukum ini tidak mau, tidak masalah, walaupun sudah terjadi kecelakaan. Tapi tolong jaga artinya, jangan sampai masuk ke dalam potensi yang dimana tidak memungkinkan memantaskan saya. Jadi di sini saya sudah melekat dengan hukum adat Dayak yang kental, yang tetap beroperasi, yang tetap berjalan sampai saya mati sekalipun, tetap ini. Jadi masalahnya sudah jelas. Kalau dia punya pasangan, berarti apa? Pancungannya RI, bukan pancungan Dayak. Maksudnya hidup di wilayah, bukan orang yang bertarekat, bersanad, atau tempatan yang benar-benar bisa bekerja sama dengan saya. Kalau ada hubungan, dia tadi kena pernikahan keluarga, menikah dengan kakak saya. Tapi ketika dia punya pasangan, berarti orang yang dipasang untuk menghancurkan saya, bukan Sandy. Lalu bagaimana dengan Hermawan Ege? Apa dia juga menjadi kaki tangan orang untuk menghancurkan saya, menyerang saya? Saya katakan boleh berhubungan dengan saya, tapi tidak berurusan untuk mengobat. Dia untuk bercinta, oke. Karena sudah nabrak arti saya. Tidak berdiri sebagai arti Dayak, sebagai pancungan mangkuk merah ataupun kepala burung. Tapi saya yang berdengung. Maka saya minta tertibkan artinya di adat. Karena tadi kalau bersaudara angkat bukan dengan saya Dayak atau keluarga besar saya yang Dayak, saudara saya atau yang lainnya, tapi dengan Sandy. Sandy sudah menyimpan perempuan di rumahnya. Lalu apa hubungannya keduanya? Yang saya tanyakan. Ijah dengan Hermawan Ege, saya tembak langsung hari ini. Apa memang dipasang? Ya kalau Sandy sesuai dengan fakta, dengan keadaannya. Ketika saya menerima laporan, halo Bravo Dayang Bubut, kami akan melakukan operasi. Ya silakan tangkap, tapi saya punya prosedur untuk semalam saya nyanyi. Acara saya jangan diganggu, kata saya. Mereka permisi. Hormat Bravo Dayang Bubut. Jadi di sini kalau tindakan ini akan berpengaruh untuk saya, tidak. Saya punya adat, punya ritual yang mesti saya jalani di tahap demi tahap yang tidak sama. Saya tidak takut, tidak sia, saya akan siaran sampai kapan kalau saya punya waktu. Jadi kalau ada aktivitas hanya untuk menjatuhkan saya, menghancurkan saya, silakan lihat struktur jaringan, bagaimana keterlibatan saya. Kalau saya keberatan, tidak ada kaitan dengan penangkapan. Tapi masalah lagi, membakyatnya. Jadi saya harapkan untuk kakak Pak Sandy sudah saya peringati. Coba Bang Sandy ya, Bang Sandy, mantan Abang Ipar. Ya, walaupun terkait dengan Betawi atau Matraman. Jadi berbeda dengan saya punya kelompok. Saya jelaskan beda dengan saya punya kelompok. Saya juga bajing loncat. Saya juga tapak merah. Jadi di sini ubah kakaknya. Istri Anda sudah meninggal. Boleh memakai kakak tunggal sama seperti saya. Tapi bedanya, berarti ini pelepasan, pembebasan untuk Anda. Bahwa Anda tidak bisa menjamah arti saya. Seandainya ada pihak lain yang menyalahgunakan wewenang dengan hukum rakyat dari jual beli atau sertifikat tanah. Ya, kami memeriksa, ya, bagian kami memeriksa. Tidak tersimpan sertifikat tanah yang milik dia bersama istrinya. Itu yang saya tanyakan.
Jadi wanitanya sudah pergi tanpa keterangan. Kan begitu. Jadi saya jelaskan, berdiri bangunan dengan sertifikat tanah atas hak istrinya yang sudah berpulang, tapi dia masih punya keturunan. Siapapun yang memegangnya tadi, berdiri atas dasar bangunan. Kalau menjadi bagian, mungkin masih dibisakan. Kalau dia memakai untuk jaminan atau apapun, tapi tidak untuk membayar, saya peringatkan. Jadi di sini saya dalami lagi kasusnya. Karena tadi dia sudah dengan pasangan, lalu tiba-tiba saya kedatangan tamu, ya, Hermawan Ege Batu Bulan, tolong amankan. Kan pukulannya nanti ke saya. Kata berdiri arti seorang Dayak yang sudah Dayak, tidak berpotensi sebagai arti Dayak. Maaf ngomong, maaf cakap. Di sini tidak ada darah yang capi. Jadi hanya menumpahkan arti. Paham? Arti dirinya yang sudah pecah. Kira hukumnya saya pinta tajau, saya pinta mandau. Tajau berkepala mandau atau mandau berkepala tajau. Yang artinya saya siap ditajau. Tapi mainnya tadi macam menangkap arti. Kalau menangkap arti atau ditangkap arti terkait dengan perkarangan, hukum perkarangan, masuk ke perkarangan saya macan. Kalau mampu mengeluarkan arti saya ataupun mengembalikan atau membalikkan arti, jadi kembali ke potensi kita. Siapa yang macan mampu menangkap arti diri saya. Saya masih bisa didemo, masih bisa diberi mandau, masih bisa diberi tajau. Jadi tidak akan sumbang. Tapi kalau datangnya telanjang, Dayaknya bisa sumbang. Untuk keseluruhan Dayak. Jadi akan jadi macan sumbang. Kalau ingin menyelumbangi hati orang. Walaupun saya sudah menjadi janda beberapa kali. Tapi saya masih berketurunan Panglima Kumbang. Pantang. Bagi saya tidak memperkarakan apapun, tapi dalam arti tetap. Karena saya punya ranah. Kalau sudah punya masalah, berarti saya bisa menegaskan. Tidak ada tuntutan, tapi penjelasan adalah sesuatu yang bisa menekan saya ke titik manapun. Ya, untuk saya memperjuangkan. Saya adalah orang yang terus mencari siapa pembunuh saya. Yang potensi Dayak saya terus hidup, terus meluas, terus menyebar sampai ke kasus orang lain pun, karena ada kaitannya dengan saya, bahkan sampai harus menyebut orang mati. Kalau saya tidak terkubur di hati orang yang sudah tiada, karena saya masih hidup. Bagaimana mereka mengerti saya ketika mereka hidup? Arti itu yang hidup di hati mereka, yang di saya tetap saya, tidak ada duanya. Jadi di sini hilang malu. Untuk apa malu? Ini yang dimarahkan orang. Ini yang menjadi kebencian. Orang yang diperlakukan seperti ini akan selalu mendapat keburukan. Tidak mudah untuk kembali ke orang dia. Ketika orang dia pun akan menjadi keburukan bagi seluruh pihak Dayak manapun. Saya tempatan. Ketika saya menjadi senjata, saya adalah senjata yang tidak akan melawan tempatan atau membunuh tempatan. Sekalipun ya kami memiliki kesalahan. Hanya ya keadaan, bayangkan bagaimana ya ketika mengalami banyak proses yang sama sekali tidak memungkinkan untuk kembali baik. Tapi setidaknya bisa memperjelas, mempertegas dan mengembalikan saya dan banyak pihak dengan kredibilitas kami sebagai orang Dayak. Karena saya dan banyak orang tetap memiliki potensi yang sama dengan hasil yang tidak sama. Berarti ini
dari kasus orang lain. Saya sudah menganggap orang lain. Karena bagaimana orang disatukan dengan cara mereka untuk balaki babini berkumpul. Tapi dengan potensi yang akan terus menyerang hati saya sebagai dayak, sebagai tempatan. Dengan hampir tidak terlihat. Ya dengan hampir tidak bisa menjelaskan apapun. Tapi di sini Allah berikan kekuatan untuk saya. Ya tanpa rasa malu lagi. Untuk apa malu? Apa karena saya terancam? Tidak. Semakin jelas kebenaran. Bahwa orang bisa dipasang untuk menghancurkan orang lain. Hanya demi mendapatkan kepuasan. Kalau di sini orang lain tidak masalah. Tapi makin jelas. Sesuai dengan kesalahan mereka. Tapi bagaimana dengan saya? Yang tidak memiliki keterlibatan. Keterkaitan di mana saya bekerja. Dengan banyak pihak. Sejauh mana saya dirancang. Sejauh mana saya dilibatkan. Dari kakak yang bukan milik saya. Dari sertifikat yang bukan milik saya. Karena menempatkan posisi kakak. Kakak punya adik. Dalam permainan. Ya mistik. Main kakak, main adik. Main abang. Bisa menarik potensi adik. Saya bunga karingan. Bunga mati adik. Jadi ketika diarti dua potensi. Yang diarti orang bisa saya tinjau. Yang diarti saya bisa saya buktikan. Lalu saya temukan, saya satukan keduanya. Menjadi sesuatu yang berlawanan. Bagaimana saya yang hidup di pancungan orang. Bagaimana saya yang hidup di pancungan Dayak, kepala burung. Ya kalau hidup di luar nggak mungkin saya hidup di ranah Dayak. Tentu pancungan kepala burung. Yang diteliti diarti baru dilepas. Ya jadi ini. Ya bagaimana saya dengan matraman saya. Ya sebelum hal itu terjadi kami menerima banyak hubungan dengan banyak pihak ketika melakukan perkawinan. Jadi saya sudah menjadi sesuatu yang lengkap. Jadi bisa berkomunikasi dan berhubungan. Ya dengan banyak pihak terkait suku luar. Mampu diterima dengan keburukannya. Tapi tetap diusahakan untuk baik terhadap kami. Ya ketika tidak. Siapapun, bahkan Dayak sekalipun. Ketika tidak akan menjadi baik. Ya tentu akan menjadi masalah. Apa mereka memiliki kepentingan. Ketika hal itu hanya biasa. Mau berlaki begini itu hal yang biasa. Suka oke. Nggak suka cerai. Tapi aktivitasnya. Yang pada akhirnya akan. Ya tadi. Melihat kemungkinan lain. Yang tersembunyi. Yang terselubung. Ya kalau sekarang minta penjelasan. Silakan lihat. Saya masih bisa menghidupi diri saya. Masih bisa bekerja. Tanpa keterlibatan dengan banyak pihak yang memiliki masalah dengan hukum. Di sini ya hukum yang saya tegakkan. Hukum adat Dayak Mangkok Merah. Ketika saya diserang dengan banyak bagian. Tanpa bukti konkret. Ya yang tersangkanya alibi. Yang tersangkanya entitas. Bukan hanya sekedar paham fisik. Yang terkait dengan jabatan. Jadi di sini saya tegaskan. Bekerja sebagai apapun jangan memakai pancungan. Untuk membunuh arti tempatan. Saya senjata yang tidak akan membunuh tempatan. Yang tidak akan melawan. Saya tidak didesain. Ya untuk menghancurkan Dayak atau membunuh Dayak. Paham? Jadi sekalipun banyak kesalahan, saya akan mempertegas diri saya. Di mana bagian saya salah? Di mana hubungannya? Dengan siapa dan bagaimana orangnya? Nah, jadi di sini, ya saya hanya perlu kejelasan
dengan pihak terkait yang tidak harus serta-merta saya publikasi. Namun di banyak bagian saya menyayangkan ketika ada keterlibatan yang terselubung dengan kekuatan tadi. Paham? Saya diarti. Tapi tidak untuk dimengerti dan dipahami, tapi dihancurkan. Bagaimana dengan lacur arti, lacur nyawa? Kalau pelacur kan dibayar. Kalau nggak dibayar kan bukan pelacur. Lalu bagaimana artinya? Pembayaran artinya seperti apa? Kalau mau lacur ya lacur. Tapi lacurnya bayar. Kalau nggak bayar, maksudnya apa? Melacur tidak bayar. Makan nasi uduk gratis, nggak bayar. Tapi diarti terus. Berarti ini penyerangan arti. Memiliki potensi untuk menghancurkan orang. Tapi ketika kapasitas akan jadi faktor penentu, siapa yang akan dihancurkannya? Apakah ini jalan untuk menuju kehancuran? Orang menghancurkan dirinya karena potensinya, bukan saya. Seandainya ada kehancuran yang bersifat kecelakaan, itu kan berbeda. Saya bisa ditabrak atau menabrak. Kalau sifat kecelakaannya seperti itu. Kalau kehancuran karena perusakan diri dengan barang-barang berbahaya, itu berbeda. Kasusnya beda. Lalu dengan intrik bagaimana sesuatu yang dirancang, yang diatur. Ya, semalam saya ketemu orang juga. Sambil gurau-gurau. Apakah orang bersama saya adalah orang pasangan yang dipasang menjadi kaki tangan orang untuk menghancurkan saya? Saya curiga juga. Dia sama-sama Dayak, saya curiga. Atau mereka sudah mengalami kehancuran sebelum saya. Lalu bagaimana pekerjaan orang yang ada di lingkungan saya? Ya, mau kerja sebagai apa? Jangan mendirikan arti, kata saya. Arti itu untuk berperang, untuk bertempur. Malam saja saya disamperin. Ya, diberitahu juga. Ya akan begini, akan begitu. Ya kata saya, apa hubungannya dengan saya? Kalau meminta izin, ya nggak masalah, silakan. Lakukan apapun, pemeriksaan di lingkungan, di kawasan manapun. Hanya meminta izin, kalau saya dia minta izin. Saya katakan, kalau mau melakukan operasi lindung juga. Jadi biar terlihat percakapan saya dengan siapa, modelnya seperti apa, dipelajari juga. Jangan masalah kasus 10 miliarnya, kasus 5 miliarnya. Jangan cuma itu. Minyak udah langka, kemarin udah dijalani. Apa untuk membayar hutang lagi? Karena tagihan-tagihan. Kan begitu. Ya saya bisa mengatakan memiliki banyak, tapi tidak satu pun bisa mengalir ke saya. Kerja karena saya tidak bisa saya wadahi. Rekening saya masih kosong. Belum terisi. Jangankan 1 miliar, 100 juta pun belum masuk. Tapi pekerjaannya besar. Tidak dikerjakan. Sudah begini, kejadiannya sudah seperti ini. Maka saya mengambil posisi yang sama sekali tidak bisa ditempati orang lain. Jadi saya tidak mau terabaikan. Ketika saya punya peluang, punya waktu, saya siaran. Kalau tidak, berarti saya sibuk. Akan diganti dengan format yang berbeda. Jadi masalahnya tadi akan memukul saya lagi. Dari sertifikat rumah milik almarhum kakak saya bisa memukul kakaknya juga. Karena orang main kakak, main adik. Kakak mati, adik masih hidup. Kalau dispesifikasi. Nah, lalu saya mati adik, menghidupi kakak. Lalu di mana kakaknya? Bukan kakak saya yang sudah mati. Tapi bisa juga spesifik. Karena kasus baiyatnya.
Tapi jangan katakan ini tidak maju. Berarti kasusnya bertambah. Dari kebakaran lahan, dari sertifikat jual beli, dari akses transaksi, dan banyak lagi. Dari fakta data, fisik datanya juga, KK KTP-nya, kan masih dibuktikan terus, meningkat sangat pesat untuk hari ini. Jadi jangan sampai orang-orang saya dirugikan karena saya tidak siaran. Ya, masalah hukum-hukum itu halnya wajar. Kalau saya terlambat memberikan laporan, ada sanksinya. Di dalam perkumpulan kami ada hukumannya. Saya bisa menebas, bisa jalan pagi karena hukuman. Ya, bisa banyak sekali. Tapi yang bersifat tidak terlalu menekan. Itu sudah format. Jadi hukuman itu berupa tugas-tugas, tugas kerja, laporan, siaran, dan sebagainya. Jadi banyak orang seperti saya. Cuma cara kerjanya tidak mungkin sama. Jadi di sini sudah jelas. Dalam istilahnya tadi, padam puntung. Jadi ketika orang main padam pelita dengan potensi yang tidak memungkinkan, maka kami beri istilah. Ya, padam puntung. Nyawa sepuntungnya dipadamkan. Main padam puntung, tidak main lagi padam pelita. Makanya tadi, jadi nyawa sepuntung sudah dipadamkan. Main padam puntung orang Dayak. Jadi tidak ada pecah tajau lagi, tidak memecah arti tajau. Jadi tidak ada pihak kami yang akan mengeluarkan tajau, mandau ketika kami berurusan di tahap ini. Tapi tolong dimengerti dengan format-format tertentu. Saya masih memiliki kepentingan dan aktivitas di banyak bagian untuk keluar wilayah. Karena tadi hubungan adik, kakak, atau abang, adik, angkat. Ya, kalau abang ipar saya punya saudara angkat, bisa mengangkat adik istrinya. Saudara angkatnya bisa mengangkat adik istrinya yang almarhum. Karena beradik angkat, maka akan diperbaiki lagi. Hubungannya akan dibaguskan. Kami berkerenah dari sini. Jadi bagaimana Hermawan Ege bisa menarik potensi saya? Karena dia bersaudara angkat dengan Sandy. Jadi sudah diurus. Sandy istrinya mati, berdiri arti saya di adik angkatnya. Jadi penyalahnya di situ. Bukan saya bodoh atau siapapun bodoh. Bukan. Karena ini sudah menjadi pelanggaran lagi. Jadi pantangannya tadi, bukan saya tidak berpantang. Tidak, tapi keadaan ini yang menekan saya. Karena yang diangkat saudara bukan kami, tapi Sandy. Nah, ketika Sandy punya pasangan, ya pasangan perempuannya memukul lagi arti saya. Paham? Saya bisa ditarik arti dari arti Ege. Karena Ege berhubungan dengan mantan istri Sandy. Mantannya yang baru ini. Jadi tanyakan ke Ege dengan Ija, apa hubungan mereka? Kalau terus menembak arti saya bunuh kalian. Karena masuk perkarangan Sandy mati, bininya kakak saya. Karena tidak bergenah. Kalau menaikkan perempuan itu bergenah dulu. Kalau dia berpasangan, walaupun tidak menikahi saya pun tidak mau. Mati kakak adik walaupun dia pernah menyentuhkan, tidak boleh. Tapi karena tadi artinya berdiri, yang tersentak Ege. Karena adik angkatnya yang Dayak, kebetulan Dayak, masih memukul saya. Masalahnya di situ. Lalu di sana, bukan hanya Pontianak dan Kalteng, membenahi arti ini. Tolong amankan Desa Batu Bulan, orang-orangnya. Ini peringatan sangat keras. Saya tembak kepala desanya. Di sini kepala desanya juga. Ya, untuk mendorong secara keluarga, walaupun saya share. Jadi jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya tidak mengancam,
Tapi itu penyebabnya. Mengapa bisa menembus mendatangi saya? Karena dia bersaudara angkat dengan Sandy, bukan kami. Walaupun terjadi kecelakaan. Terus saya tanyakan, apa hubungan dia dengan perempuan yang serumah dengan Sandy? Kenapa memakai arti pancungan? Itu yang saya herankan. Walaupun dia bukan Dayak, katanya Melayu. Tapi EG-nya Dayak. Di sini saya yang Dayak. Sandy-nya Betawi. Yang Dayak istrinya sama seperti saya. Walaupun penempuhannya berbeda. Ini nabrak lagi. Telinga saya malamnya menerima laporan. Bravo. Ya, ini operasi apa? Penangkapan di wilayah Anda. Saya katakan, jangan malam ini. Saya masih karaokean, kata saya. Di tempat Jenol. Ya, saya karaokean malam itu. Jadi tolong berikan mereka waktu. Semoga artinya tidak pancungan, tidak berdiri memakai arti, kata saya. Pasangan itu jangan sampai memakai arti balaki babini, memakai arti saya. Karena istrinya sudah meninggal. Jadi bayatnya dari mana? Ini yang menyenggol lagi. Bravo lagi. Ya, saya katakan, besok saja siang silakan kalau Anda punya kepentingan. Permisinya ke saya, ke Dayang Bubut. Bravo, ada operasi di wilayah Anda. Lakukan. Bukan menangkap saya, orang. Sandy dengan perempuan yang menjadi pasangan, dua-duanya sama, bandar. Ngapa nggak ditangkap? Pakai arti. Karena bedanya itu wilayah kakak saya. Karena saya tidak ada hubungan. Saya sudah sama seperti orang Jakarta. Dulu gue masa bodoh. Apalagi kakak saya sudah tiada. Anaknya sudah dinikahkan. Tapi arti ini, Pak Polisi, semoga pangkatnya bukan, ya, mau apapun lah pangkatnya, nggak masalah. Tapi yang jelas orang di atas. Kenapa nggak tangkap dua-duanya? Itu arti. Paham arti? Kalau saya main arti, saya nggak laki. Kalau ingin dilaki, apakah mampu mendirikan arti seperti saya? Saya pancung. Saya pastikan dia tidak akan menjadi Dayak. Walaupun mungkin dia sudah meniduri saya pastikan bukan pancungan Dayak. Paham? Jadi ini pemberitahuan. Jadi tingkatnya Kapolsek, Kapolres. Jadi kalau saya lepas pancungan ini, ya saya pastikan PR besar untuk institusi Polri. Jadi saya memberikan laporan ini atas kerjasamanya, bukan untuk menekan saya. Saya tidak ingin terjadi salah kaprah, salah anggapan tentang potensi saya. Jadi saya hanya kembali mengambil potensi saya yang diarti mereka. Sandy pasangannya Eja. Kenapa EG bisa membentur saya? Kan ini udah menjadi kecurigaan banyak pihak, bukan hanya saya. Saya hanya bisa mengamankan, ya, data. Tapi aktivitas tidak, di luar kemungkinan. Gelombang ini tidak bisa saya tahan di tahap ini. Jadi siapapun yang punya kepentingan, jadi banyak urusannya. Jadi jangan katakan, saya hanya satu orang yang tidak memiliki kepentingan dan hubungan kerjasama dengan banyak pihak. Ya, di bagian saya tetap menjadi penentang. Saya tetap 17 Agustus ini masih kibar bendera merah. Saya mangkuk merah, putih raya. Tetap mengibarkan bendera merah. Saya sudah merdeka tapi masih berperang. Sampai hari ini. Sampai di tahap ini. Paham? Masih ada hak anak cucu saya yang harus saya perjuangkan. Masih ada amanah yang tetap saya pegang. Sampai di tahap ini anak cucu saya menjadi demong. Siapapun yang tidak puas, siapapun yang tidak senang, tidak suka, silakan berurusan dengan saya.
ketika namanya disebut. Bagaimana ketika orang bisa masuk menggunakan akses orang lain, mengikuti jalan orang. Jadi saya pisah ketika ada 2 jalan menuju hati saya, 2 kepala. Lalu bagaimana saya yang satu punya badan? Saya tanyakan jalan. Ini jalan menuju saya. Kalau ada 1000 jalan, apa ada 1000 kepala? Jadi untuk barang bukti berdasarkan kepentingan RI 2 pancongan bahwa orang saya hancur. Bukan saya tidak mampu, saya mampu, tapi belum tentu orang lain. Berdiri dengan potensi sebagai arti pancongan yang tidak akan hidup di hati orang Dayak. Paham? Saya senjata tidak untuk membunuh Dayak saya. Seluruh Dayak ketika berurusan sampai di tahap ini, ya sekalipun mengorbankan kecerahan muka saya, ya tapi di sini Dayak saya hancur, laki-lakinya hancur, saya hancur juga. Tapi tidak untuk kami menjadi penghancur di dalam keluarga besar saya yang Dayak yang berurusan. Bukan kami akan menjadi korban, tapi berdiri arti ini. Kami sudah dalam potensi ini. Tidak akan mengubur, tidak akan memendam kasus ini. Saya tetap mencari. Dan sudah banyak menemukan. Di bagian mereka menjadi bagian orang lain. Berarti tugas orang lain untuk menyelesaikan. Karena memiliki potensi untuk mereka jauh lebih hebat. Membalas. Karena saya masih dipentingkan, masih dilibatkan dalam penjelasan dan banyak pengakuan. Jadi apa? HTS, hubungan tanpa status, bisa bertahan di arti saya. Apa bisa saya hidup di dalam ketidakjelasan? Jadi perkaranya tadi jelas. Kenapa seseorang bisa masuk ke saya punya ranah, di mana saya diamankan, ditertibkan. Ya karena tadi Sandy istrinya sudah meninggal, kakak saya. Dia menaikkan perempuan pancongan, pasangan, perempuan pancongan pasangan. Kalau berurusan di tahap ini, maju ke wilayah saya bunuh. Karena pancongan boleh bebini, belaki di pekarang itu keluar. Kalau pakai potensi tadi. Jadi informasi untuk polisi. EG juga bukan menyalahkan mereka, mereka pancongan. Tahu pasangan untuk menyerang saya, ini orangnya. Ya ini orangnya nggak masalah. Yang diserang kalau memiliki peluang untuk dia hancur, nggak masalah. Matraman saya beda. Yang mampu menerima saya karena saya matraman, yang mampu menerima dia sebagai ipar saya. Sampai istrinya tidak mampu, lumpuh dengan pahamnya. Jadi perempuannya mati menimbal bekas. Mati timbal bekas. Jadi ada pun pekakas tidak bisa diambil. Pedang mandaunya udah mati. Tapi yang ini hidup. Nggak bisa diambil, saya yang punya. Berarti masalahnya di situ. Jadi kalau masalah kasus tukar panah arti tidak akan saya sebut. Sudah berpuluh panah Dayak mati saya untuk menembak arti Dayak. Semuanya satu panah. Disatukan dengan satu panah Dayak memanah arti tanah, bukan saya. Ya, di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Sekalipun saya dihancurkan, dicemarkan, saya Dayang Bobot bisa lahir dari nanah, darah, lumpur, kuburan, kubangan, dan sebagainya. Tapi saya tetap mempertegas diri saya. Kalau untuk membunuh saya, menghancurkan saya pun tidak terima. Dengan cara apa saya akan dihancurkan? Ketika semua Dayak kembali ditikap. Bukan untuk di hati dihancurkan. Di sini
saya sudah memegang potongan cawat. Potongan cawat. Cawat tutup arti, bukan tutup botol. Kalau botol ditutup, botolnya kosong. Untuk apa saya tutup? Paham? Nggak ada isinya, jadi nggak ditutup. Nanti tong kosong nyaring bunyinya. Tutup botol, botolnya kosong. Apa saya akan menutup botol kosong? Tidak. Tutup arti tidak. Menutup arti selesai. Karena tadi memecah arti wadah, saya mangkok merah tidak mungkin ditutup di dalam arti dengan tutup arti atau tutup botol. Paham? Tutup botol dia akan berlaku. Jadi ketika hal ini terjadi, ya bagaimana perkembangan berikutnya? Ya, hukumnya tetap seperti itu. Perang. Belum ada orang yang mampu menutup. Karena ada isinya. Kalau ada isinya paham. Tidak akan ditutup. Yang ditutup itu wadah yang tidak memiliki isi. Apalagi botol. Jadi di sini saya sudah memperjelas bagaimana hubungan saya dengan Matraman Betawi. Jadi berdasarkan hukum yang disepakati, siapapun yang terlibat dengan kejahatan, hukum positif itu sudah layak. Kami tidak mengurusinya. Tapi artinya, diantar ini artinya. Ini pancungannya, ibarat ini deskripsinya. Ya ini catatannya untuk beberapa orang yang saya sebutkan. Ya kalau ada intrik di balik tersebut, mungkin ini jalan untuk memutus hubungan dengan struktur jaringan untuk melihat kepala. Jadi siapa yang hidup di potensi arti kepala bakyat yang ada di mereka, kan itu tugas polisi, bukan saya. Jadi masih ada kebijakan untuk kami Mangkok Merah bekerja sama dengan banyak pihak. Ketika itu menguntungkan, ketika tidak, kami tidak akan tinggal diam. Jadi tolong dipahami. Jadi hanya ini laporannya untuk malam ini. Ya oke, saya rasa cukup sekian. Adil kata Lino bacur min ka surga bahasa ingat kaju bata. Arus.